wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan juga rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semuanya, di mana pada waktu salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu yang seperti ini adalah waktu yang mustajab. Waktu di mana para ulama, para salafun salih di zaman dahulu, mereka rela setelah ba'da salatil asr sampai menjelang maghrib mereka duduk, tidak beranjak dari tempatnya bermunajat kepada Allah Jalla fi'ula, karena mereka yakin bahwa waktu tersebut adalah salah satu waktu mustajab. Maka patutlah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa kesempatan untuk menuntut ilmu di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala istijabahi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, sosok yang sangat kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang membela ajaran yang telah beliau bawa, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup, di sana terdapat aturan-aturan, baik sebelum di zamannya Nabi Muhammad SAW sampai di zaman kita. Ingat kisahnya Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala betul membebaskan seluruh apa yang diinginkan Nabi Adam, silahkan untuk dimakan, kecuali satu. Aturan apa tidak ini? Aturan. Dan bahkan sampai kita pun juga ada aturan-aturan di sana. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Qala Allah azza wa jalla, "Qul la yastawil khabithu wat tayyib." Katakanlah bahwa tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Kira-kira sama atau tidak, Pak, antara yang buruk dengan yang baik? Kalau kita melihat ayat ini ternyata tidak sama.
Tapi aneh, di zaman sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, padahal namanya saja sungguh-sungguh berbeda. Syariatnya pun yang dibawa oleh para nabi pun juga berbeda. Kok dikatakan semuanya sama? Maka dikatakan dalam ayat ini, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib", bisa dalam segala hal. Baik dalam perkataan, antara perkataan baik dan yang buruk, apakah sama? Tidak akan sama sama sekali. Antara perkataan yang jujur dengan perkataan yang dusta, apakah yang punya hati nurani, apakah yang punya hati yang bersih mau menyamakan antara perkataan yang jujur dengan perkataan yang dusta? Sampai pun mereka yang berada di jalanan, mereka meyakini bahwa perkataan yang jujur, perkataan yang dusta tidaklah sama dengan perkataan yang jujur. Begitu pula dalam perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Antara amanah dengan khianat, apakah sama? Tidak akan sama. Begitu pula dalam i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Antara syirik tidak akan bertemu dengan yang namanya tauhid. Antara pemikiran yang batil tidak akan sama dengan pemikiran yang bersih, pemikiran yang baik, pemikiran yang sahih. Maka sadaqallahu azza wa jalla idh qala fi kitabihil karim, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Tidaklah sama antara yang baik dengan yang buruk. Para ulama menjelaskan apa sih yang disebut dengan al-khabith. Dijelaskan bahwa fakullu khabithin, setiap yang buruk adalah la yuhibbuhullah, Allah itu enggak suka. Wala yardah, dan Allah pun juga tidak ridha. Bal, bahkan dikatakan ma'aluhu ila jahannam, tempat kembalinya itu di neraka jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-37, qala Allah azza wa jalla, wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Dan dijadikanlah al-khabith, sesuatu yang buruk itu, ba'dahu 'ala ba'din, berada di atas keburukan-keburukan yang lain. Fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam, kemudian kita kumpulkan dan dimasukkan ke dalam keburukan-keburukan tersebut, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka tidak akan sama keimanan dengan kekufuran, dan bahkan ketaatan gak akan sama selamanya dengan kemaksiatan. Dan kita pun gak akan ridho orang yang taat, orang yang menaati peraturan kok disamakan dengan orang yang suka melanggar. Baik itu di sebuah lembaga pendidikan, baik itu di pabrik contohnya, kita gak akan ridho. Masa iya kita sudah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya. Ada teman kita yang melakukan tidak sesuai dengan aturan, terus kemudian kita samakan. Maka akal tidak akan menerima itu semuanya. Kenapa Pak kita bicara dengan kaidah ini? Karena kita bisa melihat di zaman kita sekarang ini, orang gak melihat lagi mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya kelihatannya dapat keuntungan yang besar, tabrak. Demi apa? Untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk memenuhi keinginannya.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la yastawil khabith wat thayyib. Dan ayat ini tidak hanya sekedar mengabarkan saja, tapi ini sebagai, ya tujuannya adalah sebagai peringatan bahwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya berusaha untuk mencari segala yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka itulah yang dikenal dengan kata lawan daripada al-khabith, yaitu at-thayyib itu sendiri. Kelanjutan dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun keburukan itu menjadikan kamu terkagum-kagum. Dan biasanya demikian, Pak. Kita nih kadang kalap sama sesuatu yang menggiurkan dan gak akan melihat dulu apakah itu halal atau haram. Kalau melihat tumpukan emas, saya kira jiwa itu pengen untuk mendapatkannya. Tapi terkadang jiwa pun ya memenangkan diri kita. Tidak akan melihat, tidak akan bertanya, kira-kira itu halal atau haram. Mengatakan di kalimat setelahnya, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang punya al-albab, pikiran yang jernih, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ketika melihat segala sesuatu, walaupun itu menjadikan kita kagum, maka kita dahulukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tahu dulu, apakah ini halal ataukah ini haram? Apakah ini diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena walaupun sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika itu adalah sesuatu yang baik, maka itu lebih baik untuk kita dibandingkan keburukan-keburukan yang tadi menjadikan kita takjub, menjadikan kita ingin mengambilnya. Ternyata di balik itu semuanya tidaklah baik untuk diri kita di masa yang akan datang. Bahkan bisa jadi tidak hanya di masa yang akan datang, besok pun ketika contohnya seorang mencuri kemudian tertangkap, di dalam syariat Islam atau dalam fikih Islam atau negara Islam, ketika orang tersebut mengambil uang sudah mencapai nisab, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Begitu pula ketika seseorang menganggap bahwa daripada saya nikah kemudian nanti harus memberikan nafkah tiap hari, saya milih yang namanya zina. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Merasa bahwa hal tersebut lebih nikmat, merasa hal tersebut lebih mudah, lebih gampang. Disinilah peran syaitan terhadap manusia, ya, memberikan godaan-godaan dan bahkan menjadikan hal tersebut lebih indah daripada sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala yaqul wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Kebaikan-kebaikan as-salihat itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi
tempatnya keburukan-keburukan di dalam ayat yang pertama-tama kita baca adalah tempatnya di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menyebutkan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Kita lihat ayat ini bahwa orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan, baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari akhir. Apa yang Allah katakan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Maka standar kehidupan itu bukan harta yang banyak. Standar kehidupan yang baik untuk diri kita bukan rumah yang begitu luasnya, mobil yang mungkin berjejer-jejer. Enggak itu semuanya. Akan tetapi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Berikan ketenangan kepada dia. Ini baru di dunia. Kemudian Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami ini akan berikan ganjaran yang lebih baik kelak di surga. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian disinilah pentingnya tadi kita katakan pentingnya seseorang untuk mencari kehidupan, mencari ma'isyah dari jalur yang halal. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hal ini untuk para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul. Ini yang dipanggil para rasul, Pak. Qulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik. Wa'malu shaliha, dan beramalah dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Loh, berarti ini khusus untuk Rasul saja, Ustaz. Kita nih nggak wajib untuk memakan makanan yang baik berarti. Boleh mau yang halal, mau yang haram, mau yang baik, mau yang buruk, boleh. Ternyata di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 yaqul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini enggak hanya ya ayyuhalladzina amanu lagi, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kalian di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tapi lihat bagaimana kerjaannya syaitan. Memang pekerjaannya adalah untuk menyesatkan anak atau keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oh, nggak usah sok-sokan ya. Apa istilahnya, kalau orang pengen beribadah, pengen melakukan amalan yang soleh, nggak usah sok rajin. Yang nggak mau alkohol, nggak usah sok suci lah, nggak usah sok sehat ya. Yang nggak mau ya dugem dan lain sebagainya, nggak usah sok suci.
Ya, lebih baik sok suci daripada sok kotor. Karena memang mereka kotor. Perlu disucikan dan diberikan nasihat agar mereka kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Baik. Maka amalan atau pekerjaan yang mungkin kita pandang itu rendah, Pak, seperti mengumpulkan kayu contohnya, atau pemulung contohnya, atau mungkin berdagang di pinggir jalan contohnya, itu lebih baik dibandingkan seorang mencari harta, mencari kekayaan dengan cara yang haram, baik itu dengan cara ribawiyah, dengan cara riba, atau dengan cara menipu, atau memakan harta anak yatim, atau dengan cara-cara yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sampai dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, inna talabal halal, sesungguhnya mencari sesuatu yang halal, huwa amalul abtal, adalah perbuatan orang-orang yang gagah, orang-orang yang pemberani. Itu baru abtal, kata beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Berarti kebalikannya, kalau orang yang mencari harta haram adalah al-jubana, ya, lawannya dari orang-orang yang pemberani. Berarti orang-orang apa, Pak? Pengecut. Dan sering sekali kita lihat, biar enggak kelihatan orang-orang kerjanya kok cuma jualan, akhirnya kerja di tempat yang haram tapi berjas. Dia bekerja di tempat yang menjadikan orang-orang mabuk di sana. Atau mungkin saya nggak mau masa kerja cuma di warung makan yang kecil, saya pengennya warung makan yang besar atau rumah makan, ternyata menjual makanan-makanan yang haram. Saat tapi gajinya gede, Sat. 10 juta mungkin. Tapi ingat bahwa hal tersebut tidaklah baik dan tidak akan sama. Bahkan Allah sendiri mengatakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pun berbeda. Apalagi dengan sesuatu yang jelas-jelas itu antara putih dan hitam, tentu tidak akan sama. Kemudian beliau mengatakan bahwa min a'dhamil asbabil inayah, sebab yang paling besar untuk membantu seseorang di dalam mencari sesuatu yang halal adalah yang pertama, annallaha, ingat bahwa annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu baik dan suka yang namanya baik. Ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa anna allaha amara bihil mu'minin kama amara bihil mursalin. Kemudian menyebutkan dua ayat yang tadi telah kita sebutkan di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Mu'minun. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa anna hadhil makasib mimma tambutu alaihi al-ajsam, bahwa apa yang akan kita cari kemudian kita masukkan ke dalam diri kita menjadikan tumbuhnya badan-badan kita atau tubuh-tubuh kita, daging-daging kita. Maka kita perlu tahu, kalau kita memasukkan atau menjadikan tubuh kita yang sebelumnya mungkin 100 cm menjadi 110 cm,
Ternyata dari 100 cm ke 110 diisi dengan sesuatu yang haram. Apakah kemudian kita akan tambah terus? Tapi kalau umurnya sudah sekian mungkin nggak bisa naik Pak, tapi ke samping. Apakah lemak-lemak yang kita kumpulkan ini adalah lemak-lemak yang diambil dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murka ataupun tidak kita sukai? Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kaidah ini menjelaskan kepada kita juga bahwa ketika kita melihat sesuatu yang syaitan itu jadikan nampak baik, hakikatnya Islam memberikan berbagai banyak cara untuk menghilangkan pandangan-pandangan yang baik yang telah dibuat oleh syaitan. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum," apabila kalian melihat imra'atan, seorang wanita, a'jabathu, yang menjadikan dia itu takjub dengannya. Bapak-bapak, monggo bisa didengarkan hadis ini apabila di jalan nih, atau mungkin lagi duduk di depan rumah, ada seorang wanita yang melewati kita dan kemudian kok kita takjub, kita terheran-heran. Maka apa yang Rasulullah SAW katakan, "Falyati ahlahu fa innal ladzi ma'aha mithlal ladzi ma'aha." Karena sejatinya apa yang dibawa oleh wanita tersebut ada pada istrinya. Suruh pulang, segera datangi istrinya. Ini menunjukkan apa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, kemudian mendatangi dia, maka kita mendatangi sesuatu yang haram. Tapi kalau kita mendatangi istri-istri kita, maka yang kita datangi adalah sesuatu yang halal. Maka hakikatnya yang membuat itu baik, yang membuat itu indah adalah syaitan. Kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari pandangan-pandangan yang dibutakan oleh syaitan laknatullahi alaihi. Kemudian di dalam sebuah ayat surah An-Nisa ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala yaqul, qul, katakanlah, mata'ud dunya qalil, sesungguhnya kesenangan dunia itu hanyalah sedikit saja. Wal akhiratu khairu liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi walaupun sedikit saja. Lantas apa alasan untuk kita mendatangi sesuatu yang haram sedangkan yang halal ada di depan kita? Apa yang menjadikan kita sebab untuk mendatangi pekerjaan-pekerjaan yang haram sedangkan yang halal sangatlah Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita? Tapi kalau orang mengatakan, oh enggak usah, di zaman sekarang mencari kerjaan itu susah, maka sejatinya yang menjadikan susah adalah dirinya, karena dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda husni dhanni 'abdi bih. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana 'inda husni dhanni 'abdi bih, aku itu sesuai dengan husnudzon seorang hamba. Kalau dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pekerjaan yang halal itu sangat banyak, maka Allah akan berikan kepada dia pekerjaan. Tapi kalau sudah suudzon, apalagi suudzonnya sama Sang Khalik yang menciptakan kita semuanya,
yang memberikan rezeki kepada kita semuanya, kok kita suudzoni? Wah, ini namanya kurang ajar. Tapi kalau kita husnudzon, maka insyaallah taala kita akan dilapangkan pekerjaan-pekerjaan yang halal untuk kita. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah kaidah yang pertama yang kita pelajari dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kemudian kaidah yang berikutnya yang akan kita bahas adalah di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi hadhihi al-ayati al-karimah inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya seseorang yang baik untuk kamu jadikan pekerja adalah al-qawiyyu al-amin, yang memiliki sifat al-qawi, yaitu kuat, lagi al-amin, dan punya sifat amanah. Al-qawiyyu al-amin, kuat lagi amanah. Kaidah ini hakikatnya membicarakan tentang Nabi kita Musa alaihi salam ketika beliau lari dari kejarannya orang-orang yang zalim, yaitu siapa? Kaumnya Fir'aun. Dan panjang sekali kalau kita melihat surah Al-Qasas ini, ketika menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihi salam, di mana kita melihat ketika Nabi Musa alaihissalam, padahal beliau ini niatnya membantu, ada dari kaumnya lagi berkelahi dengan prajuritnya Fir'aun. Ketika dari kaumnya itu meminta bantuan, padahal para ulama mengatakan hanya sekedar mendorong saja, tapi ternyata karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam, akhirnya tentara tersebut meninggal dunia. Dicari-cari tuh, mana yang namanya Musa. Akhirnya ada seorang yang memberikan nasihat, ya Musa, segera pergi, sesungguhnya mereka itu pengen membunuh dirimu. Akhirnya Nabi Musa pergi dan sampailah ke tempat yang namanya Madian. Madian itu kalau sekarang Pak namanya Yordania, perbatasan dengan Palestina. Kemudian ketika sudah sampai di sana, melihat ada dua orang wanita yang lagi nunggu ngapain Pak? Ternyata menunggu orang-orang selesai memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Kenapa? Kalau seandainya ikut, maka akan berkumpul dengan laki-laki, akan khulwat dengan laki-laki. Dan ini menjadi subhanallah, memang menjadi fitrahnya seorang wanita adalah punya rasa malu. Kalau wanita kok nggak punya rasa malu, mungkin udah hilang fitrahnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, sukutuha ridhoha, diamnya seorang wanita itu menunjukkan ridhonya. Tapi ketika sudah menjadi seorang janda, apakah kemudian dengan cara dia diam menunjukkan itu? Enggak, ngomong. Maka kalau seandainya lagi gadis, fitrahnya dia adalah malu. Maka ketika Nabi Musa melihat hal tersebut, akhirnya menawarkan bantuan agar segera untuk memberikan kepada ternak-ternaknya minuman, air. Kemudian akhirnya keduanya pun pulang, mengatakan kepada bapaknya. Kemudian apa?
Dipanggillah dan datanglah salah satu dari keduanya datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan rasa malu. Dipanggil. Kemudian salah satu dari dua wanita tersebut mengatakan, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Ya abati ista'jirhu, wahai bapakku, jadikanlah dia sebagai seorang yang bekerja denganmu. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang baik, orang yang bagus untuk dijadikan pekerja adalah yang memiliki sifat al-qawiyyu al-amin. Dan kalau kita melihat kata al-qawi, maksudnya kuat di sini apakah harus six-pack, Pak? Enggak. Haruskah punya yang badan gede? Gede bulat ya berarti gede juga, Pak. Ataukah kurus tapi berani? Seperti apa qawiyul amin situ? Al-qawi di sini adalah kuat. Nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala dengan penjelasan yang luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan hendaknya perkataan beliau ini ditulis dengan tinta emas. Karena begitu luar biasa penjelasan beliau tentang masalah kepemimpinan. Siapa yang berhak untuk dijadikan seorang yang bekerja? Baik skalanya adalah seorang pemimpin yang bekerja untuk seluruh rakyatnya, ataukah mungkin lingkupnya lebih kecil seperti menjadi seorang pemimpin dari sebuah lembaga pendidikan. Kita akan melihat hal tersebut insyaallah taala. Nah, perihal tentang al-qawiyul amin ternyata tidak hanya pada satu tempat ini saja. Di dalam ayat yang lainnya seperti surah At-Takwir ayat yang ke-19 sampai 21. Allah sendiri mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengamanahkan Al-Quran yang nanti diwahyukan kepada para anbiya, para nabi-nabi. Kita lihat sifatnya dari malaikat Jibril alaihissalam. Allah katakan, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu dibawa oleh rasulin karim, utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Memiliki sifat yang kuat dan juga memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin, ditaati dan juga dia adalah thamma amin, memiliki sifat al-amin, amanah. Ini menunjukkan bahwa di dalam menunjuk seseorang, memilih seseorang, tidak boleh kita sembarangan. Wah, pokoknya fulan lah. Kenapa? Karena dia adalah saudara anak. Saya pilih, entah itu jelek atau enggak, entah itu kuat atau enggak, amanah atau enggak urusan. Yang penting nomor satu sifatnya adalah saudara saya. Maka ini enggak benar. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dua sifat ini, al-qawiyyu al-amin. Nah, kemudian di dalam surah Yusuf ayat yang ke-55, dan ini pun juga menceritakan tentang Nabi kita Yusuf alaihissalam. Apa yang beliau katakan kepada raja? Disebutkan di dalam surah Yusuf tadi, Allah Subhanahu wa taala yaqul, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, jadikan diriku ala khazainil ard, sebagai orang yang mengurusi perbendaraan di negeri Mesir. Inni
hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang bisa menjaga dan orang yang paham betul tentang hal tersebut. Para ulama mengatakan hal ini bukan menunjukkan bahwa beliau itu gila kekuasaan untuk meminta, tidak. Tapi beliau melihat bahwa beliau yang mampu kemaslahatan ini untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya keluarganya, bukan untuk memperkaya dirinya. Akan tapi beliau melihat bahwa maslahat yang terjadi ini untuk umat semuanya. Sampai-sampai dikatakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-54-nya, innakal yawm ladaina makinun amin. Sesungguhnya pada hari ini wahai Yusuf, kamu itu memiliki kedudukan di sisi kami dan engkau adalah orang yang amanah. Susah Pak nyari orang yang kuat lagi amanah. Sampai-sampai siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluh. Mengeluhnya kepada manusia buatan, tapi mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan, Allahumma ashku ilaika jaladal fajir wa ajzat thaqah. Ya Allah, aku itu mengeluh kepadamu ya Allah terhadap tuh orang-orang yang mereka kuat, akan tapi mereka adalah sisi yang lainnya punya sifat fasik. Atau orang-orang yang lemah tapi punya sifat amanah. Nah, ini kalau kita mau cari yang qawiyul amin, harus benar-benar selektif. Wah, kalau nggak dapat gimana Ustaz? Nanti akan kita lihat bagaimana sikapnya Imam Al-Jalil, yaitu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kemudian di tempat yang ketiga yang menjelaskan, memerintahkan kita hendaknya memilih seorang yang akan kita jadikan sebagai pekerja, orang yang bekerja untuk umat ataupun yang lainnya, memiliki sifat qawiyul amin, yaitu dalam surah An-Naml ayat yang ke-38 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala, dan ini kisahnya Nabi Sulaiman. Kisahnya siapa? Nabi Sulaiman. Yang mana beliau menginginkan agar singgasananya atau istananya Bilqis atau negeri Saba untuk dipindahkan ke beliau. Dikatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sampai-sampai Ifrit pun mengatakan demikian, bahwa aku ini wahai Sulaiman mampu untuk membawa tuh singgasananya, arsy-nya dari Bilqis untuk dibawa kepada dirimu sebelum engkau berdiri, dan aku adalah orang yang amanah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan seperti apa sih sikap kita ketika kita harus memilih, atau mungkin ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang mungkin tidak bisa menggabungkan antara al-qawi dan al-amin. Ya. Orang amanah tapi lemah, ada yang kuat tapi tidak beramanah, sifat amanahnya kurang. Oh, Ustaz, tinggal tambahin aja pilihan yang ketiga. Iya, kalau ada, Pak. Kalau ada nggak usah ada pilihan 1, 2, langsung pilih yang ketiga, selesai. Tapi bagaimana kalau seandainya kita hanya mendapati 2 keadaan tersebut? Saya lagi nggak promosi tahun 2024, Pak. Ya. Ini membicarakan secara keseluruhannya, tidak hanya seputar lingkupnya negara,
tapi pun lingkup yang regionnya kecil pun juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dengan masyarakat yang baik, maka akan muncullah pemimpin-pemimpin yang baik. Ketika yang memimpin kita dari lingkup yang kecil saja sudah baik, maka akan muncul dan tumbuh calon-calon pemimpin yang baik yang di masa yang akan datang. Tayyib. Beliau mengatakan bahwa kalau kekuatan itu kembali kepada keadaan seseorang. Ketika dalam peperangan maka harus kuat dari segi fisiknya, dari segi kepintarannya, di dalam mengatur strategi, di dalam menggunakan alat-alat peperangan. Tapi kalau dalam masalah ya tahkim, menghukumi, menjadi seorang hakim, ya, kerjaannya hakim apa Pak? Bukan ngetokin palu Pak. Harus tahu, kuat dalam apa? Kuat di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini harus kita tempatkan pada ala hasabil makan, sesuai dengan tempatnya. Tidak semua dipukul rata. Oh, yang jadi hakim itu harus yang kekar. Kenapa nanti diajak gelut? Ya enggak Pak. Bukan itu. Tapi dalam masalah apa namanya menghukumi, ya nanti di sana ada harus pintar di dalam perdebatan. Seorang punya alasan, beribu alasan. Bagaimana kita harus memahami, tahu titik kelemahannya. Dan kalau Bapak bisa melihat bagaimana ya Yusuf Al-Qadhi, salah satu muridnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, dalam ketika beliau ya mengetahui bahwa fulan itu bohong dan mengaku bahwa fulan itu bohong sendiri. Sungguh luar biasa. Kemudian al-amanah, kalau sifat amanah yaitu kembali kepada bagaimana rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Quran, oke, dia paham bahwa ayat ini membicarakan tentang ini, bahwa hukumnya ini adalah ini, dia paham. Tapi al-amanah ini pun juga harus dimiliki. Kenapa? Karena al-amanah ini kembali kepada ila khasyatillah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia menjual ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebab jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, "Wala takhshawun nasa wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada manusia tapi takut kepada diriku. "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan ya, menceritakan sebuah kisah seorang pemimpin di zaman dahulu. Dan kalau saya sebutkan namanya insyaallah Bapak sudah kenal. Yaitu siapa? Seorang pemimpin yang bernama Umar ibn Abdul Aziz. Kalau belum kenal, kenalan Pak. Baca bagaimana biografi beliau. Dan mungkin jarang sekali kita mendapatkan yang serupa dengan Umar ibn Abdul Aziz. Sampai mau istirahat Pak, nggak sempat istirahat. Kenapa? Ditegur sama anak-anaknya. Istirahat siang, waktunya untuk kailillah, untuk istirahat. Tapi ketika ditegur, "Wahai bapakku, siapa yang menjamin dirimu akan bangun setelah ini?" Nggak jadi istirahat Pak, langsung bangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Subhanallah. Ketika itu ada yang datang kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, apa yang kamu akan tinggalkan untuk anak-anakmu?" Dan ternyata anaknya itu ya 11 orang Pak, belasan ya. Belasan orang
ya, dan belum ada yang balik ketika itu. Akhirnya apa? Diperintahkan suruh mereka masuk. Kemudian apa yang beliau katakan? Ya bunayya, wahai anak-anakku, wallahi, demi Allah, ma mana'tukum haqqan wa huwa lakum, aku tidak pernah menahan hak sedikit pun yang mana itu menjadi hak kalian. Laisa fihim afwan. Naam. Walam akun billadhi akhudhu amwalan nas fa'adfauha ilaikum. Dan aku tidak pernah sedikit pun mengambil harta manusia untuk aku berikan kepada kalian. Wa innama antum ahadu rajulain, sesungguhnya kalian itu antara dua. Yang pertama, imma salihun, kalian menjadi orang-orang yang saleh. Fallahi yatawallas salihin, demi Allah kalian akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesalehan kalian. Kemudian wa imma ghairu saleh, akan tapi kalau seandainya kalian bukan anak-anak yang saleh, maka fala atruk lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah, aku tidak akan meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan menolong kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ya subhanallah, seorang bapak yang luar biasa, padahal jabatannya nomor wahid, Pak. Dan disebutkan para tarikh, kemudian beliau mengatakan qumu anni, ya silahkan kalian keluar, kata Umar ibn Abdul Aziz. Dan dijelaskan bahwa tarikh ahli tarikh mengatakan ketika beliau wafat, ya warisan beliau yang diberikan kepada anak-anaknya, per satu anaknya tidak lebih dari 20 dirham. Yang mana satu dirham itu sekitaran ya 40.000, Pak. Ya. Kira-kira berapa, Pak? 40.000 dikali ya 20. Berapa itu, Pak? 800 gitu. Masya Allah, nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe 1 juta. Tapi dikatakan tidaklah kami melihat anak-anaknya siapa, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, ketika mereka sudah dewasa, ternyata mereka menginfakkan kuda-kuda bahkan sampai 100 kuda untuk jihad fisabilillah. Subhanallah. Kita pengen nih punya anak-anak seperti ini. Semoga kita semua diberikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan kisah yang lainnya, yang mana hal ini terjadi pada masa Bani Abbas, Abbasiyah. Nah, dan ketika itu, ya, ada seorang khalifah, beliau tidak menjelaskan khalifahnya siapa, ya, Khalifah Abbasi. Ternyata khalifah ini meninggalkan warisannya, bahkan per satu anaknya, yaitu berapa? 600.000 dinar, 600.000 dinar. Dimanja anaknya, tidak dididik dengan pendidikan Islam. Dan dikatakan khalifah ini tidaklah khalifah yang baik. Dan ahli tarikh mengatakan tidaklah kami melihat dari anak-anaknya kecuali walaupun sudah diberikan warisan yang begitu banyaknya, ternyata walaqad ra'aitu ba'dahum, aku melihat sebagian dari mereka yatakaffafun nas, ternyata menjadi peminta-minta manusia. Padahal berapa, Pak, warisannya? Lebih daripada yang ditinggalkan oleh Umar ibn Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Tapi yang terjadi karena bukan pendidikan yang baik oleh seseorang yang baik pula, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang meminta-minta kepada manusia. Wal'iyadzu billah. Nah, taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Maka
afwan, tadi ana lupa mau menyebutkan bahwa bagaimana sikap para ulama, salah satunya yaitu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, siapa yang akan kita pilih? Ketika ada seorang pemimpin kuat tapi lemah, tapi dia tidak mungkin amanahnya kurang, dan ada orang yang amanah, orang yang baik tapi lemah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, ammal fajiru, adapun orang yang buruk tadi, al-qawiyyu faqawwathu lil muslimin, kekuatannya dia itu akan berdampak untuk kaum muslimin. Wa fujuruhu, adapun keburukan dia, ala nafsihi, akan kembali kepada dirinya. Wa ammas salihud dhaif, akan tapi orang yang saleh, orang yang baik tapi lemah, fa salahuhu li nafsihi, kebaikannya itu akan hanya kembali kepada dirinya, wa dha'fuhu 'alal muslimin, dan kelemahannya akan berdampak kepada kaum muslimin. Maka beliau pun memilih berperang dengan seorang yang fajir tapi kuat. Dan ini pun juga ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia memiliki kekuatan, tapi kalau dari segi keilmuan dan keimanan mungkin kalah dengan yang lainnya. Siapa? Contohnya adalah Saifullah. Itu siapa Pak Saifullah? Khalid ibn Walid. Belakang beliau siapa? Umar ibn Khattab, dan belakang beliau pun juga Abu Bakar As-Siddiq. Dari segi keimanan, keilmuan mereka lebih a'lam, lebih faham. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memilih Khalid ibn Walid untuk menjadi panglima kaum muslimin. Dan juga yang lainnya, contohnya Usamah, walaupun masih muda, tapi ketika dia memiliki hibrah, kekuatan, maka beliau pun juga dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.